dua kaki, ya, mencuci kedua kaki. Tapi berkata Mu'allif rahimahullah ta'ala, ittafaqal ulama ala anna rijlaini min a'dha'il wudu. Ya, sepakat para ulama bahwasanya kedua kaki itu adalah anggota wudu. Maksudnya wajib untuk dibasuh. Ya, tidak ada khilaf di antara para ulama karena nas Al-Quran menyebutkan hal tersebut dalam ayat wudu dalam surat Al-Maidah yang kita sudah sering membacanya. Wakhtalafu fi naw'i taharatihima. Tetapi para ulama berselisih pendapat tentang ya, jenis mensucikan keduanya atau cara mensucikan keduanya. Baik, sebelum kita melanjutkan, muslimin ya ikhwan dan akhwat fillah azanallahu wa iyyakum. Beliau mengatakan wakhtalafu fi naw'i taharatihima. Ya. Dan para ulama berselisih pendapat tentang cara mensucikan apa? Mensucikan kaki. Ya. Faqala qaumun, sebagian ulama menyebutkan taharatuhuma al-ghusl. Cara membersihkannya atau mensucikannya adalah dengan mencuci. Ya. Wa huwa jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur. Wa qala qaumun, dan sebagian ulama lagi berpendapat farduhuma al-mashu. Ya, yang wajibnya itu adalah mengusap. Ya, bukan mencuci. Baik, dan waqala qaumun, dan sebagian ulama lagi berkata bal taharatuhuma tajuzu bin naw'aini. Bahkan cara mensucikan kaki tadi boleh dengan dua jenis yang kita sebutkan tadi. Ya, yaitu apakah al-ghusl ataupun al-mashu. Wa inna dzalika raji'un ila ikhtiyaril mukallafi. Dan bahwasanya itu kembali kepada pilihan seseorang tadi atau mukallaf. Apakah dia mau mencucinya? Berarti ketika dia memilih mencuci, itulah yang wajib baginya. Ataupun ketika dia memilih untuk mengusap, maka itu adalah yang wajib baginya. Baik, ya. Kita kembali dari apa yang dikatakan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ikhtalafu fi naw'i taharatihima. Para ulama berselisih pendapat tentang cara mensucikan kaki. Apakah dia dengan wajibnya adalah mencuci, ataukah dengan mengusap? Ini bisa dikatakan cuci dengan usap? Apa perbedaannya? Mencuci dengan air, mengusap tanpa air. Kalau mencuci apa bedanya? Hilang. Mau apa beda ghusl wal masah? Kalau mengusap dia cuma kasih batu tangan kemudian diusap begini. Ada kalau mencuci dia harus dengan air. Bil ma', dengan air, bi imraril ma' ala a'dha'il wudu. Yaitu dengan menjalankan air, mengalirkan air di anggota wudu. Itu perbedaannya. Baik. Ya, di sini sebenarnya tidak ada khilaf di antara para ulama, bahkan ijma para ulama. Ya. Baik, beliau mengatakan di sini pendapat jumhur. Ya, wa qala qaumun. Kemudian beliau menunjukkan pendapat lain, wa qala qaumun farduhuma al-mashu. Yang wajibnya itu ketika mencuci kaki atau ketika mensucikan kaki itu adalah dengan mengusap. Ini adalah pendapatnya Syiah. Ya, pendapatnya orang-orang Syiah. Baik. Dan ya, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Majmu', beliau mengatakan amma hukmul mas'alati faqad ajma'a al-muslimuna ala wujubi ghusli rijlaini wa lam yukhalif fiha man yu'taddu bihi. Ya, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menukilkan ijma' dan juga ulama-ulama yang lain. Ya, bahwasanya dalam mencucikan kaki yang wajib itu adalah dengan mencuci, bukan dengan cara yang lain. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan adapun hukum masalah kita ini faqad ajma'al muslimuna, sesungguhnya kaum muslimin atau para ulama itu telah sepakat ala wujubi ghusli rijlaini, akan wajibnya mencuci kedua kaki. Ya, walam yukhalif fiha, tidak ada yang menyelisihi ijma' tersebut, kecuali apa? Tidak ada orang yang menyelisihi ijma' tersebut dari ulama yang diakui ya, ucapan mereka. Jadi
Ya, pembahasan masalah ini adalah ijma para ulama dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi tadi dan juga ulama-ulama yang lainnya. Nah, ada yang menyelisihinya. Ya, ada yang menyelisihinya yang mengatakan yang wajibnya itu adalah dengan mengusap bukan dengan mencuci. Dan ini adalah ucapan yang tidak dapat diterima karena menyelisihi dalil-dalil yang ada dan datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pendapat itu adalah pendapatnya orang-orang Syiah. Mereka mengatakan wajibnya adalah mengusap. Baik, sebenarnya kalau kita sudah mendapatkan nukilan ijma daripada para ulama kita, maka cukup bagi kita untuk berdalil dengan ijma tersebut. Tetapi karena kita sekarang lagi belajar dan membaca apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rushd dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, maka kita akan terus membacanya sebagaimana apa yang beliau katakan di dalam kitab ini. Tetapi antum harus buat catatan. Ya. Antum buat catatan, Anda lihat antum tidak ada, Anda ngomong tidak ada. Ini catatan penting yang antum harus tulis. Ya. Antum harus tulis, jangan hebat kalau yang Syafi'i. Ya. Ulama-ulama yang lain masih tulis. Baik ya, kalau yang maksudnya yang seharusnya adalah anak pondok. Ya. Baik, bisa dipahami ya. Baik. Jadi di sini masalah ini adalah ijma para ulama. Ya, wajibnya untuk mencuci. Baik, tapi kita akan ikuti alur tulisan yang ditulis oleh Imam Ibn Rushd untuk pembahasan ilmiah berkaitan dengan buku kita ini. Dan beliau mengatakan, ya, wasababu ikhtilafihim. Baik, sebab khilaf para ulama berkaitan dengan masalah ini. Kenapa? Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang wajib itu ketika mensucikan kaki adalah dengan al-mashu, yaitu dengan mengusap. Kemudian juga atau memilih antara mencuci dan mengusap, ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Kenapa mereka berselisih pendapat dalam masalah cara untuk mensucikan kaki? Apakah dengan mengusap yang wajibnya adalah mencuci, ataukah wajibnya adalah mengusap, ataukah terserah mau pilih mana? Ya, apakah mengusap ataupun mau mencuci, silakan. Ini pendapatnya Imam Ibnu Jarir. Baik, beliau mengatakan sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini adalah al-qira'atani masyhuratani fi ayatil wudu, adalah dua qiraah, dua bacaan yang masyhur fi ayatil wudu, ya, dalam ayat wudu, ya, akni qira'atan man qara'a wa arjulakum bin nasbi atfan 'ala al-maghsuli wa qira'atan man qara'a wa arjulikum bil khafdi atfan 'ala al-mansuhi. Baik. Beliau menjelaskan kepada kita sebab khilafnya para ulama, walaupun khilaf yang kita sebutkan tadi itu adalah khilafun syadz, ya, ghairu mu'tabar. Ya. Baik, ini khilaf yang syadz karena menyelisih ijma yang sudah diberikan oleh para ulama. Baik, mereka menyebutkan sebab khilafnya, dulu mengatakan sebab khilafnya adalah karena adanya dua bacaan berkaitan dengan ayatul wudu. Ya, yang mana kita sudah menyebutkan, yang mana itu, yaitu berkaitan dengan masalah mencuci kaki. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, wamsahu bi ru'usikum. Baik. Setelah itu apa bacanya? Wa arjulakum, wa arjulakum. Baik, irobnya apa? Arjula, nasab. Baik. Baik. Dia dibaca nasab, wa arjulakum. Baik. Dalam bacaan wa arjulakum, di situ ada dua bacaan. Bisa di fathah atau di nasab, ya, yaitu arjula. Bisa dibaca arjuli, dan itu qiraah yang memang thabit, qiraah musabah, dan itu bukan sesuatu bacaan yang salah. Ya, jadi bisa dibaca dua, arjula, dan bisa dibaca arjuli. Baik, bisa dipahami? Baik. Dan sekarang, ya, disinilah sebab perselisihan para ulama. Baik, ya. Jumhur ulama, bukan kita katakan ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan ijma wajibnya mencuci, mereka membaca dengan nasab
arjulakum. Baik. Wa arjulakum. Baik. Kenapa nasab di situ? Irobnya, kenapa dia nasab? Atau kemana? Hah? Kenapa jauh sekali? Wujuhakum. Atau dari mana? Yaudah. Coba membaca dulu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Baik. Baik. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Baik. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Baik. Dia atofnya kepada apa? Aydiyakum. Baik. Irobnya aydi apa? Nasab sebagai maf'ulun bi. Berarti kalau dia atofnya ke aydiyakum, pertanyaan saya, hukum atau yang wajibnya pada mensucikan tangan dengan apa? Mengusap atau dengan mencuci? Dengan ghusl. Berarti ya, wa arjulakum atofnya ke aydiyakum. Berarti yang wajib bagi dia adalah apa? Mencuci. Ya, bukan mengusap. Baik, ya, kita baca, kita ulangi ya. Qira'atan man qara'a wa arjulakum bin nasbi atafan 'ala maksuli. Dia atof terhadap yang dicuci. Apa itu maksudnya? Atof ke tangan. 'Ala maksuli, yang dicuci maksudnya tangan. Wa qira'atan man qara'a, dan juga bacaan bagi orang yang baca wa arjulikum bil khabar dengan jar kasroh ya, atafan 'alal mansuhi, atof ke yang diusap. Maksudnya apa? Atofnya, kalau yang mengatakan wajibnya adalah dengan mengusap, dia mengatakan atof di situ ya, arjulikum, dia baca jar karena atofnya di situ dia atof kepada wamsahu biru'usikum. Berarti dia atofnya ke kalimat wamsahu biru'usikum. Berarti sama juga wamsahu bi arjulikum. Baik, usaplah dengan apa? Dengan apa? Kedua kaki kalian. Baik. Sekarang kalau dia khabar atofnya kepada ru'usikum. Baik. Sekarang kepala, wajibnya apa dia? Mengusap, yaitu al-mashu. Dan di sini sebab khilafnya para ulama berkaitan dengan masalah ini. Dalam bacaan saja. Ada kalau ulama kita ya, yang membaca nasab, maka mengatakan wajibnya adalah al-ghusl. Baik. Kalau orang-orang Syiah, ulama Syiah mengatakan bahwasanya yang di situ dibaca arjulikum. Ya, atofnya ke ru'usikum. Ya, bisa paham ya? Baik. Disitulah sudut pandang perbedaan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Wadhalika, yang demikian itu anna qira'atan nasbi zahiratun fil ghusli. Ya, yang demikian itu karena bacaan nasab. Maksudnya bacaan nasab pada apa? Arjulakum. Zahiratun fil ghusli, itu zahirnya fi wujubil ghusli maksudnya. Ya. Zahirnya adalah pada wajibnya untuk mencuci. Wa qira'atul khafdi, dan bacaan jar kasrah zahiratun fil mamsuhi, itu zahirnya wajibnya masah. Ya. Bisa dipahami? Sudah, paham sudah? Baik. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Zahir fil mamsuhi kadzuhuri tilka fil ghusli. Ya, sebagaimana apa? Zahirnya yang demikian itu pada apa? Pada al-ghusl. Ya. Sebagaimana kalau ketika dibaca nasab, zahirnya dia wajibnya apa? Ghusl. Kalau dibaca jar, zahirnya dia wajibnya mengusap. Dari sudut pandang mana? Coba kamu jelaskan. Juna, kamu jelaskan kepada anda. Yang mengusapnya bagaimana cara sebab khilafnya para ulama tadi ini? Pada bacaan Ustaz. Kenapa bacaannya? Di atasnya ke aydiyakum atau ke ru'usikum.
ru'usikum. Baik, ada apa? Aydiyakum dan Dia ru'usikum. kalau apabila dia atop ke aidiakum, maka dia wajibnya mensucikan atopnya ke gosel. Kalau ghusl. Nah, Baik. makulinya gosel dia. Ya, makulun bisnya ghusl. Baik, Kalau masak kalau dibaca jar berarti dia atop ke rusikum, atofnya kembali kepada ru'usikum karena dia wajibnya dia adalah membasuh. membasuh. Baik, sudah ya? Sudah paham sampai sini ya? Baik. Sudah? Faman zahaba. Siapa yang baca? Lanjutkan. Faman dhahaba ila anna farduhuma Farduhuma, kenapa farduhuma? farduhuma Nah, anna farduhuma wahidun min hataini at-taharataini ala ta'yini imma al-ghuslu wa imma al-mashu dhahaba ila tarjihi zahiri ihda al-qira'ataini ala al-qira'ati thaniyati wasarrafa وصرف بتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. Stop. Kemudian beliau mengatakan faman zahaba ila anna farduhuma wahidun min hataini taharataini ala ta'yini imma al-ghuslu wa imma al-mamsuh zahaba ila tarjih. Baik. Ya. Kemudian beliau melangkah menjelaskan ya, metode para ulama dalam menyikapi ayat atau bacaan Al-Quran tadi. Ada yang membaca arjulakum, ada yang membaca arjulikum. Baik, beliau mengatakan barang siapa ya, yang berpendapat bahwasannya yang wajib dalam mensucikan apa? Kedua kaki tadi itu adalah cuma satu cara saja, wahidun, yaitu cuma satu. Ya, min hataini harataini, dari dua cara mensucikan tadi. Ya, dari dua cara mensucikan. Apa itu dua cara tadi? Al-ghuslu wal mashu. Baik, ala ta'yini dengan menentukan salah satu keduanya, dari keduanya ala ta'yin, ya, atau harus pilih salah satu, tidak bisa dua. Ini pendapat siapa? Sahabat. Pendapat ulama yang mereka itu menentukan ya, mentakyin. Siapa mereka? Pendapat siapa? Tadi saya sebutkan. At-Tabari. Yang mewajibkan harus salah satunya. Takyin harus satu pilih. Apakah dia mengghusl ataupun dia mencuci? Tapi siapa itu? Yaitu jumhur ulama ataupun yang disebutkan di ijma'. Ya, kita sebenarnya dikatakan ijma', ya. Tapi amatul ulama, kafatul ulama, ya. Dan semua ulama mengatakan dia apa? Wajibnya adalah mencuci. Dan siapa lagi ulama yang lain yang memilih, kelompok lain yang memilih satu saja pilihan tadi? Siapa? Orang Syiah mengatakan apa? Membasuh. Baik, kita ulangi membaca. Baik. Ya, beliau mengatakan barang siapa yang berpendapat bahwasanya yang fardu daripada keduanya, maksudnya daripada mensucikan kedua kaki itu adalah satu, dan ini siapa mereka adalah kelompok apa? Kafatul ulama dan orang Syiah. Baik. Min hataini taharatain, daripada dua cara bersuci tadi, ya, ala ta'yini secara pasti, maksudnya dengan menentukan salah satunya, imma ghuslu wa imma mashu, apakah dia memilih mencuci ataukah dia memilih apa? Membasuh, zahaba ila tarjih, maka dia menggunakan metode tarjih. Ini metode yang pertama yang digunakan oleh para ulama, baik ulama ya, jumhur ulama ataupun dengan orang-orang Syiah, mereka menggunakan metode tarjih. Kalau jumhur ulama lebih menguatkan bacaan apa? Arjulakum. Baik. Ketika dia mengatakan arjulakum berarti wajibnya mencuci. Orang-orang Syiah mengatakan apa? Memilih, dia lebih mentarjih, menguatkan bacaan apa? Jar, betul? Baik. Maka dia mengatakan wajibnya adalah mengusap. Ya. Baik, sekarang mana? Zahaba ila tarjih, maka dia akan pergi ke tarjih, menggunakan metode tarjih.
zahiri ihdal qira'ataini, yang mengkaji zahir daripada salah satu dari kedua bacaan tadi. Ya, itu dia tadi ya. Ala qira'atil tsaniyah, dia lebih menguatkan salah satu bacaan daripada dua bacaan yang ada daripada bacaan yang kedua. Baik, bisa dipahami maksudnya? Maksudnya, ya kalau tadi jumhur ulama berarti dia lebih menguatkan bacaan nasab daripada bacaan jar. Ya. Wasabra fi ta'wili zahiran qira'ata tsani, zahiran qira'ati tsaniyati. Ya. Baik, kemudian dia mensarf, memalingkan makna dengan menggunakan ta'wil. Ya, dia mentakwil zahir bacaan yang kedua kepada makna zahir bacaan yang lebih kuat menurut dia. Bisa dipahami? Ada apa? Baik, Imam, sabar. Imam, jelaskan apa maksudnya? Ketika di antara dua kelompok ini, di antara jumhur dan sebagian ulama, maka orang yang dia berpaling kepada zahir salah satu dari qiraah itu, dia menguatkan salah satu dari qiraah itu, dia menggunakan metode tarjih dengan sesuai dengan zahir dari apa yang dia kuatkan. Kemudian dia memalingkan makna zahir yang kedua yang tidak dia kuatkan untuk sesuai dengan makna zahir yang dia kuatkan. Baik, dia bawakan apa? Kan ketika tadi seperti contohnya jumhur, ya. Ketika jumhur menguatkan bacaan nasab, baik. Bagaimana dengan bacaan jar? Itu kan bacaan yang memang sabit dalam Al-Quran. Ya, tidak bisa untuk mengatakan kayak misal tidak. Ya, itu bacaan yang masyhur memang, bacaan dua-duanya. Dan ketika antum mau menguatkan ya bacaan fathah atau nasab tadi, bagaimana antum menyikapi dengan bacaan jar tadi? Apakah antum mengatakan ini tidak kita gunakan? Tidak bisa. Baik. Maka ketika antum menguatkan, seperti kalau kita katakan tadi, ya kafatul ulama, mereka menguatkan bacaan nasab ya, dibandingkan bacaan jar. Ya. Kemudian mereka memalingkan makna, ya, menafsirkan makna bacaan jar itu dengan melakukan ta'wil. Tapi sebentar kita ta'wilnya. Bagaimana mereka menjelaskan bagaimana cara mentakwilnya. Baik, sudah paham sampai sini? Buat, antum paham? Ya, coba menjelaskan. Kan sekarang ada tidak mau anu. Antum harus bisa jelaskan. Jelaskan. Iya, yang saya jelaskan terakhir. Ya gitu. Ya, antum. Iya baca. Dengan siapa yang berpendapat bahwasanya fardu kedua ini salah satu dari kedua yang kedua salah satu tadi. Apa? Bagaimana antum? bantu. Faman dhahaba ila anna farduma wahidun min hatain al-haratayn ala al-ta'yini imma al-ghasl wa imma al-masl, dhahaba ila tarjih. Berpendapat pada salah satu yang kedua tadi. Antum bebas saja menceritakan juga. Antum pokoknya pemahaman antum yang antum paham tadi. Salah satu yang kedua tadi dari penetapan apakah dia itu mencuci atau Iya. mengusap. Mencuci atau mengusap? Dan metode yang tadi Dia menggunakan metode tadi tarjih yang dohir salah satunya dengan menguatkan zahir salah satunya. Baik. dari bacaan atas bacaan yang tadi kedua yang dulu aku Iya, dia membuatkan salah satu bacaan zahir salah satu bacaan dibandingkan bacaan yang lain, gitu kan? Bacaan yang kedua maksudnya, bacaan lain maksudnya. Terus dan mengalihkan dengan mentakwil dohir tersebut yang kedua tadi dengan makna yang dohir yang bacaan yang lebih kuat yang dia kuatkan. Baik. Ya, antum perhatikan ada penjelasannya. Antum tunjuk sementara antum semua. Jangan antum saya tunjuk. Baik. Sudah paham ya sampai situ ya? Kemudian beliau mengatakan wa man i'taqada anna dalalata kulli wahidatin
min al-qira'ataini ala zahirina ala sawahi wa annahu laysat ihdahuma ala zahiriha adallu min ats-tsaniyati. Ya, betul itu kan? Ala zahiriha aidan ja'ala dzalika min al-wajib mukhayyar. Baik, kemudian beliau mengatakan wa man ya'taqada, dan barang siapa yang berpendapat atau meyakini anna dalalata kulli wahidatin, bahwasanya penunjukan setiap dua bacaan tadi, minal qira'atain, setiap dari dua bacaan tadi, ala zahiriha ala sawa, itu secara sesuai dengan zahirnya, ya, mereka sama. Maksudnya apa? Ya, bacaan khafat, bacaan dalam ayat tersebut, ya, antara antum mau pilih apakah bacaan khafat dengan bacaan nasab itu sama posisinya. Ya. Antum baca nasab, na'am, benar, dan baca khafat, na'am, benar, dan keduanya dalam bacaan tersebut itu sama. Ya. Maka beliau mengatakan wa annahu laysat ihdahuma ala zahiriha, dan bahwasanya tidak ada salah satu daripada kedua bacaan tadi, ya, di atas zahirnya lebih menunjukkan daripada zahir yang kedua. Ya. Ja'ala dzalika minal wajibil mukhayyar, maka dia menjadikan, ya, baik, demikian itu, maksudnya demikian itu apa? Dalam memilih tadi, ya, itu wajib mukhayyar. Dan ini pendapatnya siapa? Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berpendapat bahwasanya apa? Ya, antara bacaan nasab, ya, dan bacaan khafat atau jar itu sama kedudukannya. Kalau sama kedudukannya, ya udah, antum silakan pilih. Ya, mana yang wajib, maka itu terkembali pada pilihan antum. Ya, ini beliau misalkan seperti kafaratul yamin, seperti apa? Tentang tebusan daripada sumpah. Kafarah untuk kafarah untuk sumpah. Baik, kafarah untuk sumpah ada berapa? Ada tiga. Ketika seseorang dia bersumpah, kemudian dia mengingkari sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan dia 3 pilihan untuk menebus sumpahnya tadi. Yang pertama adalah it'am 10 atau memberikan makan 10 orang fakir miskin. Kemudian au kiswatuhum, ataupun memberikan apa? Pakaian, ataupun membebaskan budak. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada antum. Antum mau pilih mana? Yang pilihan antum itulah yang jadi kewajiban. Sama seperti tadi, ya. Sama seperti dalam mencuci kedua kaki tadi atau mensucikan kaki tadi. Apakah di situ ada 2 bacaan, yaitu bacaan nasab, ya, yang mengkonsekuensikan harusnya mencuci, bacaan jar yang mengkonsekuensikan harusnya apa? Membasuh. Baik. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, baik, kedua bacaan tadi dalam Al-Quran itu kedudukannya sama, tidak ada yang lebih dominan. Ya, dua-duanya setara dalam hukum bacaan. Silahkan untuk memilih daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Maka itulah yang menjadi wajib. Ketika antum pilih, menurut pendapat beliau, ketika antum pilih mencuci, berarti itulah yang wajib bagi antum lakukan. Atau mungkin antum pilih untuk mengusap, maka itulah yang menjadi wajib. Beliau mengatakan seperti kafaratul yamin. Baik. Wa ghairu dzalika wa bihi qala At-Tabari wa Dawud Az-Zahiri. Ini adalah pendapatnya siapa? Imam At-Tabari dan juga Dawud Az-Zahiri. Baik. Sekarang kita masuk pada bagaimana takwilnya jumhur ulama. Ya, yang tadi menggunakan mazhab tarjih, sekarang yang kita bahas menggunakan mazhab tarjih. Yaitu siapa yang menggunakan mazhab tarjih? 2 kelompok, yaitu kafatul ulama dan juga orang-orang Syiah. Baik, saya akan baca. ثم قال المالك رحمه الله تعالى
والجمهور تأويلات في القراءة الخوف أدولها أن ذلك أدول على اللفظ لا على المعنى إن كان موجودا في كلام العربي مثل قول الشاعر لعب الزمان بها وغيرها بعدي بعدي ثوافي المولي والقدر والقدري. طيب terus بالخفض ولو عطف على المعنى لرفع الخفض. وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسجد مسح أوجب المسح. طيب فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على موضعي كما قال الشاعر فلسنا بالكبار ولا الحديد ولا الحديد اسمه ولا الحديد. Baik. Yang sekarang ya ini antum kembalikan fokus antum ini menjelaskan tentang apa ta'wilnya para jumhur ulama. Ini beliau sekarang ini tadi menjelaskan ini. Ya saya bacakan ya. Ya apa wasarrafa bi ta'wil itu dia. Baik. Itu kan tadi kan muallif tadi mengatakan begitu wasarrafa bi ta'wili zahira qira'ati thaniyati ila ma'na zahira qira'atin allati tarajjahat 'indah. Ya. Adapun ulama yang menggunakan tarjih maka dia lebih menguatkan salah satu bacaan daripada dua bacaan yang ada. Kemudian apa yang dilakukan dengan bacaan yang satunya lagi yaitu dia mentakwil, betul kan? Dia menggunakan ta'wil. Sekarang kita lihat bagaimana ta'wilannya jumhur ulama terhadap ayat Al-Quran, terhadap bacaan Al-Quran dengan kasrah atau jar wa arjulikum. Ya, sehingga orang ada yang mengatakan mungkin kita katakan begini, wahai jumhur ulama, kalian mau memilih bacaan arjulakum, lebih menguatkan bacaan arjulakum. Baik, sekarang bacaan arjulikum itu adalah bacaan yang masyhur dalam bacaan ayat tadi, bisa dibaca dua-duanya. Baik, sekarang mau dikemanakan bacaan jar tadi? Bisa dipahami? Ya. Mau dikemanakan apa? Bacaan khafat tadi. Baik, makanya di sini beliau menjelaskan walil jumhur, ya. Walil jumhur dan jumhur ulama. Ya, ta'wilatun fi qira'atil khafat itu memiliki penafsiran dalam bacaan khafat. Ya. Mereka mentakwil bacaan khafat. Bagaimana mereka mentakwil? Ajwaduha, yang paling terbaik daripada takwilan yang dikatakan oleh jumhur. Bagaimana dengan bacaan khafat tadi? Itu adalah anna dzalika atfun 'ala al-lafzi la 'ala al-ma'na. Baik. Bahwasanya ya, bacaan jar tadi anna dzalika, bahwasanya bacaan jar tadi wa arjulikum, ya, bacaan ya, tadi bisa paham ya, bacaan ala jar wa arjulikum itu adalah atfun ala lafzi la ala makna. Itu ataf lafaz bukan ataf pada makna. Baik. Maksudnya apa? Ya. Naam, antum bisa membaca ya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Betul kan? Naam, bisa antum baca arjulikum, tapi ingat antum ketika antum baca arjulikum maka dia ataf ke mana? Bi ru'usikum. Dia atofnya cuma pada lafaz saja, lafaznya to yang diikuti. Ya, ru'usikum pada harakatnya saja, pada i'rabnya saja. Baik? Yaitu apa? Ru'usikum dan arjulikum. Atofnya cuma kepada lafaz ru'usikum. Karena ru'us di situ, ru'usi itu jar, maka arjulikum juga jar. Ya. Kenapa itu? Lil mujawarah, karena mereka bertetanggaan. Dan ini ya, memang ini adalah salah satu usul dalam bahasa Arab. Ya, itu metode dalam bahasa Arab. Nanti sebentar akan dia datangkan apa? Dia datangkan syahidnya dalam syair. Baik. Antum sudah paham sampai sini? Hah? Saya tanya sebentar. Antum bilang na'am. Baik. Ya. Sudah paham kan? Baik ya? Baik. Jadi atofnya karena ru'usi itu adalah jar, lafaznya jar belum, maka apa? Arjulikum juga
Jar karena cuma lafaznya arjun itu jatuh kepada lafaz ru'usi. Kenapa? Karena lil mujawarah, bertetangga dekatan dia. Ya. Dan itu boleh dalam bahasa Arab, ya. Atau bukan pada maknanya. Baik. Contohnya apa? Yang beliau datangkan di sini syahid dan contohnya adalah ya idza dzalika mawjudan fi kalamil Arab. Karena usul ini atau metode ini terdapat dalam bahasa Arab, yaitu atau pada lafaz, bukan atau pada makna. Ya, kalau atau pada makna maksudnya pada hukum. Ya. Baik. Contohnya apa? Adalah ucapan syair la'ibaz zamanu biha wa ghayyaraha ba'di sawafil mawli wal qatri. Baik, ini menceritakan tentang ya, suatu tempat kenangan dia. Ya. Kemudian seorang penyair itu mau mensifati tentang kenangan yang mungkin masa kecilnya dia. Ya. Dia mengatakan la'ibaz zamanu biha wa ghayyaraha ba'di. Ya. Masa itu bermain dengannya. Ya, wa ghayyaraha ba'di, dan merubah tempat ini setelahku. Ya. Wa ghayyaraha ba'di. Seorang lagi la'ibaz zamanu biha. Zamanu itu fa'il daripada la'iba. Ya. Masa itu bermain dengannya. Wa ghayyaraha ba'di sawafi al-mawri. Baik, perhatikan. Sawafi itu jamak daripada safiyah. Ya, sawafi itu isim apa dia? Kalau yang kita lakukan dari isim terbagi daripada adanya, dia isim apa? Maksud kah? Isim manqus kah? Isim apa? Mamdud kah? Isim apa? Baik. Isim manqus. Baik. Sekarang perhatikan. Wa ghayyaraha ba'di sawafil mawli wal qadari. Wa ghayyaraha mana fa'ilnya? La'iba zamanu itu adalah fa'il daripada la'iba. Baik. Wa ghayyara itu fi'il madi. Ya. Baik. Wa ghayyaraha ba'di mana dia? Sawafi itu adalah dia marfu sebagai fa'il daripada wa ghayyara. Ghayyara. Sawafi itu adalah fa'il. Ya. Fa'il daripada wa ghayyara, fa'ilnya adalah sawafi. Baik. Alamat rafa'nya dengan apa? Dhamma muqaddarah, karena isim mangkus. Baik. Anda sudah dapat fa'ilnya? Baik, kita lanjut jelaskan tentang syairnya. Ya, la'ibaz zamanu biha wa ghayyaraha ba'di sawafil mawri wal qadri. Ya, beliau mengatakan sekarang seorang dulu ya. Sawafi itu adalah rih atau angin, al-mawri turab, ya. Wal qadri itu adalah hujan. Ya. Sudah? Baik, sekarang kita tidak. La'ibaz zamanu biha wa ghayyaraha ba'di sawafil mawri wal qadri. Ya. Masa itu bermain dengannya, ya. Wa ghayyaraha ba'di sawafil mawri, dan nah itu wa ghayyaraha, dan sawafil mawri itu angin yang berisi dengan turab, pasir. Angin yang berisi dengan pasir. Ghayyaraha ba'di, itu dia ingat, ya. Merubahnya setelah masaku. Wal qatri, demikian juga hujan. Baik, maksudnya apa? Ya, angin yang membawa debu dan juga hujan yang membawa air, itulah yang merubah keadaan tapi setelah berlalunya masa. Baik, pertanyaan sekarang. Ya. Ba'da sawafi. Sawafi robnya apa tadi? Rofa sebagai fa'il dari ghayyara. Baik. Sekarang al-mawri, robnya apa? Jar. Kenapa jar? Mudhofun ilaih. Dan sekarang wal qadri. Ya. Wal qadri. Dia jar. Atofnya jar kemana? Nah, dia atofnya ke sawafi. Ya. Bukan atofnya ke muli, ya. Tapi atofnya ke sawafi. Baik, pertanyaannya kenapa dia jar di situ? Dia atofnya kenapa dia jar? Karena dia atof lafaz kepada lafaz muli, tapi maknanya dia adalah apa? As-sawafi.
Jadi sebenarnya dia sawafi di sini i'rabnya rafa, berarti dia sebenarnya di sini juga rafa sebagai fa'il. Bisa pahami? Baik. Ya begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hud ayat 36 Allah berfirman, "Alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alimin." Kalau kita baca gitu kan? Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alimin. Ya, sesungguhnya saya takut kepada kalian azab yaumin, azab yaumin. Irobnya apa? Jen. Ya, kenapa jen? Atau enggak, alimin. Azab yaumin. Atau ke azab inni akhafu alaikum azab. Azab irobnya apa? Maf'ul bih. Baik. Yaumin. Mudhafun ilaih dari azab alimin. Azab yaumin alimin. Irobnya apa? Na'at, betul. Dia na'at, tapi na'atnya di mana dia? Dia na'atnya azab. Tapi kenapa dia disebut jar? Azab yaumin alimin. Dia jar di situ, ya. Apa? Karena dia atofnya kepada lafaz yaumi. Baik. Kenapa? Boleh enggak? Boleh, boleh. Ya. Kenapa kok boleh? Udah kayak orang Arab memang begitu. Baik. Dan itu diakui. Baik, saya paham ya? Baik. Berarti lil mujawar, tanda bertetangga. Tapi kalau di situ lafaznya dia cuma pada lafaz, bukan pada hukum. Ya. Makanya hukum tidak terbawa. Bisa dipahami? Ya. Dia ikut cuma pada lafaz, hukum tidak. Berarti ketika kita pembahasan tadi kita wa arjulikum, nah betul, bacaan arjulikum benar. Tapi atofnya dia cuma pada lafaz ru'usikum, tidak mengambil hukum ru'usikum dalam mengusap. Ya, kalau hukum dia tabinya ke aidiyakum. Bisa paham? Dari mana dia tahu hukum asalnya dia tuh digosel? Dia kan pertetanggaan. Nah, dari mana dia tahu dia hukum asalnya digosel? Sebentar, masih ada ini. Ini baru dalil lagi tujuh. Ya, sebentar dari mana? Ya, dalil itu bahasanya lil ghusl. Baik. Padahal kan dua-dua bacaan benar kan? Betul. Ya, pertanyaan yang benar, tapi sebentar diterangkan. Karena sebentar akan dijawab. Pasti panjang pembahasan dia. Baik ya, antum fokus dulu di sini. Baik, sudah paham sampai sini? Baik ya, itu takwil daripada jumhur ulama. Ya. Naam, bacaan qira'ah arjulikum betul bacaan yang benar. Tapi dia dibaca jar, dia atofnya pada ru'usikum tapi cuma atau pada lafaz bukan pada makna. Ya, sehingga hukumnya tetap mengikuti apa? ID aku. Tabiat. Baik, sekarang bagaimana? Sekarang orang-orang Syiah kan. Ya, dia kan menguatkan bacaan arjulikum, betul kan? Baik, kita tanya ke mereka, ketika kalian menggunakan memilih bacaan arjulikum, bagaimana dengan bacaan arjulakum? Mau diapakan? Ya, mau diapakan ini bacaan? Ya, ini bacaan yang benar. Ya, mau dibuang tidak bisa. Ya, anu jawab itu tidak benar bacaan, tidak benar. Ya. Baik, ya. Sekarang manusia mengatakan, baik ya, mana ditanya? Wa amman fariqus tsani, adapun kelompok ini kedua, siapa itu? Syiah. Orang-orang Syiah. Humul ladzina aujabul masha. Mereka itu adalah orang-orang yang mewajibkan untuk mengusap bukan mencuci. Ya, wajibnya dalam mencucikan kaki itu adalah dengan mengusap. Baik, karena mereka lebih menguatkan bacaan arjulikum. Ya, kita tanya bagaimana kalian memperlakukan bacaan arjulakum? Kalian mau apakan? Mereka mengatakan fa innahum ta'awwalu qira'atan nasbi. Maka mereka mentakwil bacaan nasab sama yang dilakukan oleh jumhur ulama tadi, ya, ala annaha adfun alal maudhi, bahwasanya arjulakum itu ataf alal maudhi bukan alal hukum atau alal makna. Tapi alal maudhi kama qala syairu, sebagaimana seorang penyair menyebutkan. Benar, ya. Dan ini syahidnya, perhatikan ketika antum mau berdalil dengan bahasa maka tidak keluar daripada syair, karena
Ya, syair itu adalah apa? Referensi utama dalam lughah. Maksudnya salah satu referensi utama dalam lughah setelah Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika para ulama mendatangkan berdalil dengan lughah, maka pasti mereka apakah mendatangkan dalil Al-Quran yang menunjukkan syahidnya di situ, ataukah hadis, ataupun mayoritasnya adalah syair. Mereka mengatakan ya, atau di situ bukan kepada atau hukum, ya, tapi ataunya kepada mahal. Contohnya apa? Ya, contohnya falasna bil jibali wal hadidah. Baik, apa artinya falasna? Kami ini bukanlah apa? Ya, bukanlah gunung dan juga bukan besi. Itu artinya. Baik, di situ falasna. Itu apa di situ? Laisa kan? Betul? Laisa. Baik, mana isimnya laisa? Domir nahnu atau nabi sudah kan? Berarti irobnya apa? Fi mahalli rohim, isim laisa. Betul? Baik, sekarang bil jibali, mana khobarnya laisa? Shibul jumlah bil jibali berarti fi mahalli nasbin nasab, gitu kan? Sebagai isim laisa. Walal hadidah, hadidah di situ antum baca nasab. Karena kenapa? Dia atof bil maudi atau bil mahal. Baik, karena bil jibali walaupun dia secara lafaz kasroh jer, ya, tapi secara kedudukan dia adalah mansub nasab sebagai isim, sebagai khobar dari laisa. Baik, bisa pahami? Baik, mereka benar. Mereka itulah orang-orang Syiah mengatakan na'am. Ya, yang benar di situ adalah bacaannya khobar. Yang kita baca wa arjulikum. Bagaimana dengan bacaan nasab? Bacaan nasab yang di situ adalah dia atof ke apa? Atau kemana dia? Nasab ke aidikum, tapi atofnya mahal. Karena aidiakum itu irobnya adalah nasab sebagai maf'ul atau sebagai maf'ul bi. Ya, maka arjulakum juga atof ke kedudukan aidiakum sebagai maf'ulun bi. Adapun hukum dia tetap ikuti bi ru'usikum, berarti wajibnya adalah memusah. Baik? Benar? Baik, memang benar. Nanti sebentar kita lihat, kita akan lanjutkan ya, bagaimana diskusi jumhur para ulama berkaitan dengan masalah ini. Ya, ini masalah ilmiah, ya, kawan. Ya, walaupun saya bilang ya, ini khilafun syadz, tapi ada sisi faedah yang antum dapatkan daripada pembahasan ini ya. Sebentar kita lanjutkan karena sudah tiba waktu sholat. Ya, fadhol yang akan terlebih dahulu silakan. Tidak, bahkan zaman sekarang, kalau zaman kita sekarang tidak. Syekh jahiliyah yang dahulu yang sudah dibekukan para ulama-ulama lughah kita gitu kan. Kalau kita dari saya sekarang, mereka rujukannya kepada yang sana. Iya. Oh, jahiliyah itu maksudnya? Tidak. Termaksud adalah syair-syair yang pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa sekarang itu maksudkan. Kalau kita sekarang tidak.